Selamat hari Minggu, Happy Sunday. Saya percaya berkat damai sejahtera ada di dalam kehidupan Anda dan keluarga saat ini. Mari kita siapkan hati untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan berbicaralah secara pribadi kepada kami di awal tahun 2021 ini. Karena kami sungguh ingin supaya tahun ini kami produktif, supaya tahun ini kami menjadi berkat, supaya tahun ini tidak berlalu begitu saja, tetapi hidup kami memuliakan nama Tuhan. Kami siap diberkati hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yes, hari ini kita akan membahas tentang fokus. Kenapa? Karena ini masih awal tahun, banyak kita sering kehilangan fokus di tengah jalan. Untuk itu, mari kita bersama-sama mendengar apa yang menjadi pesan firman Tuhan ini. Diawali dengan ayat ini saya ingin bagikan, Yesaya 40 ayat ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yes, amin sekali untuk ayat ini bukan? Kenapa? Karena kita semua adalah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Kita masuk di dalam tahun yang baru ini dengan menanti-nantikan Tuhan. Pada saat kita terus menanti-nantikan Tuhan, maka ada janji Tuhan yang Tuhan berikan. Baik di bulan ini, bulan depan, bulan-bulan selanjutnya. Ada kekuatan baru yang terus akan mengikuti kehidupan kita. Untuk itu kita percaya tahun 2021 ini akan menjadi tahun yang begitu produktif bagi setiap kita. Tahun yang akan menghasilkan sesuatu di dalam kehidupan kita. Nah, setiap hari ada aja tantangan atau ada masalah di dalam hidup, bukan? Kenapa? Karena memang hidup itu mengandung masalah dan juga mengandung berkat. Jadi jangan heran kalau di dalam kehidupan kita mungkin satu saat kita juga mendapatkan masalah. Banyak kita bersyukur waktu kita mendapatkan yang namanya berkat. Waktu kita mendapat masalah, kita marah. Kita tanya Tuhan, why God, why me, kenapa aku? Tapi pernah gak sih Anda waktu mendapatkan berkat daripada Tuhan, lalu Anda mendapatkan mobil baru, mendapatkan promosi, lalu Anda marah sama Tuhan. Tuhan kenapa sih kasih aku mobil baru? Tuhan kenapa kasih aku tiba-tiba ada uang begitu banyak jutaan? Tuhan kenapa aku dipromosikan? Enggak kan? Kita semua senang dengan berkat-berkatnya Tuhan. Kita semua senang untuk mendapatkan hal tersebut. Tetapi pada saat ada masalah, kita tetap percaya kita yang menanti-nantikan Tuhan. Ada kekuatan yang Tuhan berikan pada saat masalah datang di dalam hidup kita di tahun ini. Untuk itu kita mau belajar untuk fokus di tahun yang baru ini supaya kita bisa mengerti bahwa kehendak Tuhan kita mencapai kepada tujuan yang Tuhan inginkan. Kita lihat di dalam Filipi 3 ayat 13 dan 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Fokus yang pertama yang harus kita ingat adalah tentang fokus. Fokus membuat sesuatu menjadi terlihat besar atau menonjol. Pada saat kita memfokuskan diri kita dengan sesuatu, maka apa yang kita fokuskan itu otomatis ukurannya menjadi lebih besar. Otomatis itu menjadi lebih penting di dalam kehidupan kita. Rasul Paulus dia berkata dia mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapan dia. Berarti apa yang ada di hadapan dia dan dia jelaskan yaitu panggilan sorgawi, yaitu hidup kekal kelak di surga menjadi fokusnya dia. Menjadi begitu besar, menjadi begitu penting, menjadi begitu berharga, menjadi begitu prioritas bagi kehidupan seorang Rasul Paulus. Pada saat kita fokus dengan apapun di dalam hidup ini, sekali lagi, segenap perhatian kita akan terarah kepada hal tersebut. Contoh gampang gini deh, Anda pernah gak sih pergi mencari alamat? Mungkin harus mengantar barang atau diundang oleh seseorang yang kita belum pernah datang ke rumahnya. Lalu dikasih tahu alamatnya nih
di jalan, katakanlah misalnya di jalan A, nomornya atau enggak bloknya blok B, nomornya nomor 20. Maka kita akan fokus mencari nama jalan A tersebut. Mata kita akan ngeliatin setiap plang jalanan. Kemudian setelah kita masuk ke dalam jalan A, kita akan cari yang namanya blok tersebut. Dan kemudian mata kita akan liatin setiap nomor rumah di daerah tersebut. Kita akan terus lihat dari mulai nomor 1, oh ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Sampai kita menemukan rumah yang kita tuju yaitu nomor 20. Kalau kita lagi gak fokus, kita lagi gak cari alamat, kita lagi gak disuruh datang ke rumah seseorang. Mungkin kita lewati daerah itu udah berkali-kali. Tetapi sekalipun kita gak pernah fokus ada rumah dengan nomor 20 di sana. Dan kita akan berkata sering sih lewatin, sering sih di daerah tersebut. Tapi gak pernah lihat tuh, gak pernah sadar tuh ada nomor 20 di situ. Atau yang gampangnya gini deh, sekarang lagi zamannya bapak-bapak hobi sepedaan atau hobi yang namanya motor. Suami saya salah satunya juga. Dan dia perhatian kepada sepeda, dia perhatian kepada motor. Sementara saya sebagai seorang wanita fokus saya nggak di situ. Sehingga saya nggak terlalu peduli. Satu kali beberapa saat yang lalu kami pergi untuk beli kopi di sebuah cafe. Tetapi karena ini lagi masa pandemi tentu saja kita cuma belinya take away aja. Kemudian pada saat atau kita kalau ngopi kita cari tempat yang outdoor. Pada saat kami masuk ke kafe tersebut, ternyata di depan kafe ada sebuah motor yang diparkir di sana. Saya masuk dan kemudian sudah sampai di tempat meja pemesanan, saya lihat suami saya masih belum masuk, ada di depan. Gak lama dia ikut masuk. Setelah kami memesan, kami nunggu kopinya jadi, suami saya bilang, motornya tadi keren ya, keren banget ya kata dia. Dan saya kayak, motor yang mana ya? Itu yang di depan pintu persis kata dia. Kamu gak lihat? Enggak tuh gitu. Kenapa? Karena saya tidak memfokuskan diri saya untuk motor. Nah dalam kehidupan kita juga seperti begitu. Sekali lagi apa yang kita fokuskan itu akan menjadi besar di dalam kehidupan kita. Sesuatu yang tadinya tidak terlihat tiba-tiba menjadi terlihat luar biasa. Contoh tangan kita deh. Kalau kita lihat tangan kita normal-normal aja ya. Tapi kalau menggunakan mungkin kaca pembesar, bahkan mungkin masuk ke laboratorium. Kemudian tangan kita mungkin dilihat dengan pembesaran ratusan kali. Ini gak biasa-biasa aja. Ada banyak kuman, ada banyak virus di sana. Kenapa? Karena kita fokusin dengan apa yang tidak terlihat. Kemudian akan menjadi terlihat. Hari ini kalau kita hanya fokus dan kita mau fokuskan dengan sesuatu, maka sesuatu yang kita fokuskan akan menjadi penting bagi kehidupan kita. Ayo fokus membangun hidup kita. Ayo fokus dengan hal-hal yang baik terjadi di dalam kehidupan kita. Atau gini deh, suami istri, pasangan hidup. Setiap kita punya kelemahan dan kelebihan bukan? Kalau pasangan dia fokus dengan kebaikan pasangannya, maka penilaian dia terhadap pasangannya pasti baik. Karena yang difokusin itu adalah yang baik. Tetapi kalau yang difokusin itu adalah hal-hal buruk yang dilakukan oleh pasangannya, maka pasti penilaiannya akan berubah. Dia akan selalu mengeluh, dia akan selalu lihat bahwa pasangannya itu kurang bisa membahagiakan dia. Pasangannya itu pelupa, pasangannya dia gak perhatian. Mungkin dulu waktu pacaran ya, seorang pria mendekati wanita itu dengan mission. Dia akan lakukan apa aja, dia bersedia untuk ngobrol berjam-jam. Dia bersedia untuk nganterin kemanapun juga. Dia bersedia untuk disuruh-suruh. Tapi begitu menikah mungkin berubah. Dulu waktu pacaran ketika pacarnya baru batuk aja, langsung prianya panik dan berkata, ayo kita ke UGD, saya gak mau kamu sakit. Wow, si wanita merasa dia adalah orang yang paling terpenting di dunia. Dan mungkin dulu sering dikasih oleh-oleh, kemudian sering diperhatikan ya kan. Sedikit pusing langsung dibelai-belai, tapi kemudian setelah menikah,
Sang suami mungkin sibuk, sang suami punya banyak pekerjaan di kantor, banyak tanggung jawabnya. Lalu waktu istrinya batuk, mungkin perhatiannya gak seperti dulu lagi. Sekarang udah menikah, jadi sekarang waktu batuk suaminya cuma bilang gini kepada istrinya, makanya jangan banyak makan goreng-gorengan. Dan kemudian si istri merasa, waduh suami saya gak perhatian lagi, suami saya beda banget sama seperti dahulu. Kenapa? Karena yang difokusin adalah kekurangannya. Yang difokusin adalah sesuatu yang mungkin kelemahan daripada suaminya. Dan kemudian waktu kita udah membesarkan kekurangannya, maka segala kelebihannya pasti akan menjadi kecil. Segala kelebihannya udah tidak terlihat. Untuk itu supaya rumah tangga awet, supaya rumah tangga Anda semua semakin berbahagia, jangan fokus dengan kejelekan pasangan kita. Tapi mulai fokus dengan kebaikannya. Karena ternyata waktu kita fokus dengan kebaikannya menjadi bertambah besar, bertambah menempati ruangan hati kita. Sehingga tidak ada lagi sisa untuk kelemahan dia, untuk kita mengeluh, untuk kita bersungut-sungut di dalam kehidupan. Saudara, Guinness Book of Record adalah satu buku yang mencatat sesuatu yang terhebat. Orang paling tertinggi, orang paling terpendek, orang paling ini, orang paling itu, semuanya tercatat di sana. Tetapi tidak ada yang tercatat di sana adalah orang yang tanpa masalah. Dalam hidup setiap kita pasti akan kena masalah. Untuk itu jangan fokus dengan masalahnya. Ada satu quote yang bagus sekali dikatakan begini, focus on giant, you will stumble. But when we focus on God, giant will stumble. Artinya waktu kita fokus dengan masalah, maka kita akan jatuh tergeletak. Karena masalah terlalu besar buat kehidupan kita. Masalah menjadi raksasa bagi kehidupan kita. Tapi waktu kita fokusnya kepada Tuhan, maka raksasa masalah sebesar apapun itu yang akan tumbang, bukan kita. Hari ini setiap kita punya masalah, hari ini setiap kita punya tantangan, apalagi pandemi masih berlanjut bukan di tahun ini. Kita percaya bahwa waktu kita tidak fokus kepada masalah kita, tetapi kita fokus kepada kebesaran Tuhan. Kita fokus kepada kedahsyatannya Tuhan. Maka hal-hal baik pasti akan terjadi. Kita akan kuat berjalan. Kita tahu bahwa kita gak bisa mencegah hidup kita tanpa masalah. Kita gak bisa mencegah masalah terjadi dalam kehidupan kita. Tapi satu hal yang bisa kita lakukan adalah kita bisa membuat satu keputusan. Yaitu keputusan untuk fokus dengan kebaikan yang ada di dalam masalah. Waktu kita bisa fokus dengan kebaikan tersebut, kita tetap akan bisa bersyukur sekalipun badai, masalah, tantangan datang silih berganti. Karena pada saat mereka datang, tantangan datang, mereka pun akan membawa kebaikan buat kehidupan kita. Yes, focus on God. Tuhan kita jauh lebih besar. Mazmur 96 ayat 4 berkata, sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Wow, yes, kita punya Tuhan yang maha besar, yang sangat terpuji, yang lebih dahsyat dari segala Allah yang ada di muka bumi ini. Jadi fokus akan membuat segala sesuatunya menjadi lebih penting, lebih menonjol. Untuk itu jangan sampai kita fokus kepada hal yang tidak benar. Yang kedua adalah kita bicara tentang fokus ke arah yang salah tidak akan membawa keberhasilan. Rasul Paulus tadi kita baca ayatnya di dalam Filipi 3 ayat 13. Dia katakan begini, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan kepada apa yang ada di hadapanku. Dia bilang gini, dia melupakan apa yang ada di belakangnya dan dia mengarahkan, dia fokus dengan apa yang ada di depan dia. Kenapa? Karena Rasul Paulus tahu kalau dia fokus ke arah yang salah, gak akan membawa keberhasilan di dalam kehidupan kita. Masa lalu sudah berlalu. Kita harus berkata goodbye kepada masa lalu kita.
Masa lalu bukan tempat yang baik untuk kita tinggali. Masa lalu adalah hal yang mungkin kita bisa datang sesekali untuk mengambil hikmatnya, tetapi bukan untuk menjadi rumah kita. Rumah kita adalah masa sekarang, bukan di masa lalu. Nah, siapa di antara kita yang masih aja suka mengungkit-ngungkit masa lalu? Banyak kita senang menoleh ke belakang. Banyak kita diperdaya oleh iblis. Kenapa? Karena iblis senang banget kalau melihat anak-anak Tuhan itu salah arah. Iblis senang banget kalau kita ngelihatnya ke belakang. Kenapa? Karena iblis adalah oknum yang paling tahu apa yang telah terjadi di belakang kita. Iblis gak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Iblis bukan Tuhan, hanya Tuhan yang tahu. Tetapi iblis jago sekali untuk menceritakan setiap kejadian di masa lalu kita. Dan bukan sekedar menceritakan. Mengulang-ulangnya di dalam pikiran kita. Itu keahliannya daripada iblis. Iblis itu tahu kalau kita melekat sama Tuhan masa depan kita gemilang. Itu yang iblis tahu. Dan dia gak mau masa depan kita gemilang. Makanya iblis akan terus membuat kita menoleh ke belakang. Berapa banyak rumah tangga lagi yang berantem gara-gara sering mengungkit masa lalu. Berapa banyak di antara pasangan-pasangan yang kemudian ribut karena soal masa lalu. Dulu kita enak Pak, gara-gara papa sih bikin bisnis kayak begini. Coba Pak, seandainya papa dulu gak bikin kesalahan. Mama dulu sih, mama nekat. Mama sih ikut-ikutan sama teman-teman mama kita jadi kayak begini nih. Dan segala macam masa lalu yang terus kita ungkit, yang terus kita ulang-ulang. Apakah dengan mengungkit masa lalu akan mengubah keadaan? Nope. Masa lalu tetap akan menjadi sejarah dalam kehidupan kita. Sejarah tidak pernah bisa akan diulang. Apa yang kita pelajari di sekolah tentang sejarah kemerdekaan Indonesia udah terjadi. Nggak pernah akan bisa diulang. Sama dalam kehidupan kita kalau sudah menjadi sejarah tetaplah tinggal menjadi masalah. Menjadi sejarah. Tetapi kita bisa mengubah masa depan kita. Untuk itu jangan sampai salah fokus. Ada satu penelitian di Swedia. Penelitian ini dilakukan selama 40 tahun ya oleh psikolog yang bernama Martin Asperholm bersama dengan Karolinska Institute of Sweden. Dan di dalam penelitian ini selama 40 tahun ternyata dikatakan hasilnya adalah wanita lebih sering mengungkit masa lalu dibandingkan pria. Dikatakan ya, riset menunjukkan wanita punya kelebihan dalam memori episodik. Memori episodik ini adalah penyebab di mana otak mengingat peristiwa yang sudah berlalu secara detail. Sehingga katanya para wanita suka mengulang lagi, diulang lagi. Tapi saya mau katakan karena saya kaum wanita, ya studi itu pasti ada benarnya. Tetapi kaum pria jangan langsung menunjuk ya kepada istrinya. Jangan langsung menunjuk kepada pasangan wanitanya. Dan berkata tuh kamu tuh gitu. Enggak, karena ternyata banyak pria juga yang kalau lagi marah bapak-bapak selalu nyinggung lagi masa lalu. Selalu ngulang-ngulang lagi masa lalu. Artinya baik pria maupun wanita seringkali ternyata suka mengungkit masa lalu. Fokus ke depan, jangan fokus ke belakang. Karena dengan fokus ke belakang akan membawa kepada kita kegagalan. Tetapi yang ketiga ingin saya bagikan, fokuslah ke arah yang benar. Fokus ke arah yang benar dan dibantu dengan perencanaan. Pasti akan membawa kepada kemenangan. Lukas 14 ayat 28 berkata, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Artinya kita fokus untuk membangun hidup kita. Kita fokus untuk membangun keluarga kita. Dan perencanaan adalah hal yang tidak boleh ditinggalkan. Kita harus mulai merencanakan dari sekarang. Di tahun 2021 ini, apa sih target jangka pendek yang ingin saya lakukan? Apa sih target jangka menengah? Apa sih target jangka panjang saya?
Target jangka pendek mungkin bisa untuk 1 bulan, bisa dikatakan mungkin untuk 3 bulan, 6 bulan atau setahun ini apa yang mau kita lakukan. Kalau saya menyarankan, dan ini yang juga saya lakukan dalam hidup saya, kembali membaca Alkitab. Baca lagi ya. Dan saya sudah targetkan saya akan selesai baca Alkitab dalam beberapa bulan ke depan. Anda belum terlambat, ayo. Kenapa? Karena orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Bagaimana kita menantikan Tuhan? Dengan melekat, mendengar apa yang menjadi tuntunan Tuhan di dalam firman Tuhan. Jadi penting sekali. Bikin perencanaan untuk menyelesaikan membaca Alkitab. Puji Tuhan sekarang udah banyak secara online bantuan-bantuan, aplikasi-aplikasi untuk kita bisa terarah membaca Alkitabnya. Dan hal itu akan sangat menolong sekali. Apalagi mungkin untuk keuangan kita. Di masa pandemi ini keuangan mungkin terhantam. Bagaimana untuk membangun kembali keuangan? Mungkin untuk jangka menengah, 5 tahun ke depan mau apa? Apa yang ingin kita lakukan jikalau kita masih single dan ingin menikah? Bikin perencanaan. Untuk anak kita sekolah kelak, bikin perencanaan. Dan yang pasti yang paling penting, perencanaan ke depan untuk jangka panjang kita. Seperti Rasul Paulus berkata, aku mengarahkan diriku kepada apa yang ada di depanku. Yaitu panggilan surgawi. Ingat, setiap kita harus menaruh yang namanya perencanaan jangka panjang untuk bertemu dengan Tuhan. Dan Tuhan berkata kepada kita, well done. Engkau telah berbuat yang baik. Untuk itu, yuk mulai di tahun ini perbaiki kehidupan kita dengan fokus. Apa yang kita fokuskan akan menjadi besar, menjadi penting, menjadi menonjol. Jangan fokus ke arah yang salah, tetapi fokus ke arah yang benar. Dibantu dengan perencanaan, maka pasti akan membawa kemenangan bagi kehidupan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami telah mendengar pesan firman Tuhan, di mana Tuhan kembali mengingatkan kami untuk fokus. Apa yang kami fokuskan akan menjadi raksasa bagi hidup kami. Untuk itu kami mau fokuskan Engkau. Karena kami tahu pada saat kami fokus pada Tuhan, tantangan, masalah boleh terjadi. Tetapi kami akan keluar menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Tuhan, kami gak mau lagi mengungkit masa lalu. Kami mau berkata goodbye terhadap masa lalu kami. Kami gak mau lagi hidup di masa lalu. Kami mau mengampuni, mau berdamai dengan masa lalu. Dan kami mau melangkah ke depan. Dan pada akhirnya Tuhan, kami mau menatap apa yang Tuhan siapkan yang ada di depan kami. Masa lalu adalah sejarah, tetapi masa depan adalah sebuah perjalanan yang akan mencoretkan sesuatu yang baru, sejarah yang baru bagi kehidupan kami. Yang akan kami tuliskan di buku kehidupan. Untuk itu Tuhan, kami mau mulai bikin perencanaan. Jamah anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya tahun ini tidak menjadi tahun yang lewat begitu saja. Tetapi tahun ini dengan perencanaan yang baik, setiap anak-anak Tuhan pasti akan berhasil. Kami mengandalkan Engkau nomor 1 ya Tuhan. Dan kami bersyukur untuk tahun yang baru ini. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Setiap kita telah diberkati oleh Tuhan dan pastinya kalau kita udah diberkati Tuhan pun ingin kita menjadi berkat. Setiap kita diberikan kesempatan untuk menabur di dalam pekerjaan Tuhan. Saya bersyukur sekali untuk setiap taburan yang telah Anda berikan semua sepanjang hari Minggu yang lalu. Setiap minggunya, setiap keuangan yang gereja terima kami kelola dengan sangat baik dan kami bersyukur untuk hal itu. Untuk itu mari saat ini kita mau memberi yang terbaik juga. Silakan transfer ke nomor yang ada di dalam layar kaca ini. Dan kita mau berdoa bersama-sama untuk persembahan kita dan siapkan hati untuk menerima doa berkat untuk hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami diberkati untuk menjadi berkat. Dan inilah Tuhan, kami mau menjadi saluran berkat-Mu, menjadi pipa saluran-Mu. Sehingga apa yang telah Tuhan berikan kepada kami pun mau membaginya Tuhan. Kami mau memberkati gereja ini Tuhan. Kami juga saat ini Tuhan bersyukur kalau sepanjang hari ini kami telah begitu sangat diberkati Tuhan dan kami siap untuk menerima berkat-Mu. Diberkatilah anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Diberkatilah di dalam keluarga, diberkati di dalam pekerjaan,
dijagai dan diberkati di dalam kesehatan. Dan terus Tuhan tambahkan berkat kepada setiap kami, sehingga kami akan juga terus bertambah-tambah menjadi berkat bagi banyak orang. Terima damai sejahtera Allah menyertai sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus katakan, amin. Happy Sunday, God bless you.